Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak di bab yang ke-6 atau hadis ke-6 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi kiku hadis as-sadisu kang nomor 6. An Abdillahin Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Saking Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Abi Abdillah, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah, innal halala sak temene halal bayyinun iku pertela, wa innal harama lan sak temene haram bayyinun iku pertela, wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane halal wal haram umurun iku pira-pira perkara mustabihatun kang serupa, la ya'lamu kang ora ngaweruhi guna ing umurun mustabihatun kathirun sapa wong akeh minan nasi bayane manusa. Faman mongko utawi sabane wong ittaqo iku ngeduhi sapa wong asyubuhati ing pira-pira perkara subhat, faqadis tambaroa mongko teman-teman lebaran sapa man lidinihi maring agamane wong wa ildihi lan gawe lan kawirangane wong. Waman lan utawi sabane wong waqa'a iku tumiba sapa wong isyubhati ing dalem pira-pira subhat, waqa'a mongko tumiba fil harami ing dalem perkara haram, karoi kaya tukang kebun ingsun utawa pengembala ingsun, yar'a kang ngembala ingsun yar'a kang ngembala sapa aroi haulal hima ing dalem kiwa tengene larangan, yushiku mongko parek apa roi ayyarta'a ing yento wedi sapa roi fihi ing dalem roi fihi ing dalem hima kiwa tengene larangan. Ala eling-eling wa inna likulli malikin dan sak temene saben-saben ratu hima iku ana bumi larangan. Ala eling-eling wa inna hima lan sak temene wa inna hima wahi lan sak temene larangane Allah maharimuhu iku pira-pira larangane Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan sak temene ing dalam jasad mudghatan iku ana daging kempel. Ida solahat tatkalane bagus apa mudghatan soluha mongko bagus al jasadu apa jasad kulluhu sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghatan fasada mongko rusak al jasadu apa jasad kulluhu sakabehane jasad. Ala iling-iling wahya lan utawi mudghatan al-qalbu iku ati. Rawa ngriwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Arti dari hadis di atas menerangkan atau artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat,
maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka dia segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, segumpal daging itu atau mudghah, maka buruklah semua tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Segumpal daging tersebut adalah hati. Riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Daud berkata, Islam itu berputar dalam 4 hadis. Kemudian dia menyebutnya hadis ini salah satunya. Adapun kandungan hadis di atas, 1. Termasuk sikap warok, sikap dari rasa takutnya seorang dari perbuatan haram adalah meninggalkan syubhat, wirai, berhati-hati. 2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. 3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. 4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati karena padanya terdapat kebaikan fisik. 5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. 6. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. 7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. Jadi tidak mendekati perkara-perkara yang haram. 8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id. Hadis ini merupakan salah satu pokok syariat Islam. Abu Dawud As-Sijistani berkata, Islam bersumber pada 4 hadis. Dia sebutkan diantaranya adalah hadis ini. Para ulama telah sepakat atas keagungan dan banyaknya manfaat hadis ini. Kalimat sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Maksudnya, segala sesuatu terbagi kepada 3 macam hukum. Sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah maka dia adalah halal. Seperti firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Aku halalkan bagi kamu hal-hal yang baik dan makanan. Sembelilah ahli kitab halal dan makanan sembelihan ahli kitab halal bagi kamu, dan makanan sembelihan ahli kitab halal bagi kamu. Dan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24, dan dihalalkan bagi kamu selain dari yang tersebut itu, dan lain-lainnya. Adapun yang Allah nyatakan dengan tegas haramnya, maka dia menjadi haram, seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Dan firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96, diharamkan bagi kamu memburu hewan di darat selama kamu ihram. Juga diharamkan perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, setiap perbuatan yang Allah mengancamnya dengan hukuman tertentu atau sisaan atau ancaman keras pada perbuatan itu haram. Adapun yang syubhat atau samar, yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertengahan,
maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk warok. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Pada hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang syubhat itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah SAW, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang. Kalimat ini menunjukkan bahwa syubhat itu halal, tetapi meninggalkan yang syubhat adalah sifat yang warok. Sebagian lain lagi berkata bahwa syubhat yang tersebut pada hadis ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah SAW menempatkannya di antara halal dan haram. Oleh karena itu kita memilih diam saja, dan hal itu termasuk sifat warok juga. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan sebuah hadis dari Aisyah. Ia berkata, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdul bin Zam'ah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, anak laki-laki ini adalah anak saudara laki-lakiku, Utbah bin Abu Waqqas. Ia Utbah mengaku bahwa anak laki-laki itu adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya. Sedangkan Abdul bin Zam'ah berkata, wahai Rasulullah, ia adalah saudara laki-lakiku. Ia dilahirkan di tempat tidur ayahku oleh budak perempuan milik ayahku. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan wajah anak itu dan melihat kemiripannya dengan Utbah. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki ini untukmu wahai Abdul bin Zam'ah. Anak itu milik laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya. Dan bagi orang yang berzina, hukumannya rajam. Dan wahai Saudah, berhijablah kamu dari anak laki-laki ini. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak laki-laki itu untuk seterusnya. Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa anak itu menjadi hak suami dari perempuan yang melahirkannya. Secara formal, anak laki-laki itu menjadi anak Zam'ah. Abdul bin Zam'ah adalah saudara laki-laki Saudah, istri Rasulullah SAW. Karena Saudah putri Zam'ah, ketetapan semacam ini berdasarkan suatu dugaan yang kuat, bukan suatu kepastian. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Saudah untuk berhijab dari anak laki-laki itu karena adanya syubhat dalam masalah itu. Jadi tindakan ini bersifat kehati-hatian. Hal itu termasuk perbuatan takut kepada Allah SWT. Sebab jika memang pasti dalam pandangan Rasulullah SAW anak laki-laki itu adalah anak Zam'ah, tentulah Rasulullah SAW tidak menyuruh Saudah berhijab dari saudara laki-lakinya yang lain, yaitu Abdul bin Zam'ah dan saudaranya yang lain. Pada hadis Adi bin Hatim, ia berkata, wahai Rasulullah, saya melepas anjing saya dengan ucapan bismillah untuk berburu. Kemudian saya dapati ada anjing lain yang melakukan perburuan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu makan hewan buruan yang kamu dapat, karena yang kamu sebutkan bismillah hanyalah anjingmu saja, sedang anjing yang lain tidak. Rasulullah SAW memberi fatwa semacam ini dalam masalah syubhat, karena beliau khawatir bila anjing yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang dilepas tanpa menyebut bismillah, jadi seolah-olah hewan itu disembelih dengan cara di luar aturan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasik. Quran Surat Al-An'am
ayat 121. Dalam fatwa ini, Rasulullah SAW menunjukkan sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang masih samar tentang halal atau haramnya. Karena sebab-sebab yang masih belum jelas inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu untuk berpegang pada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Sebagian ulama berpendapat syubhat itu ada 3 macam. 1. Sesuatu yang sudah diketahui haramnya oleh manusia, tetapi orang itu ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak. Misalnya, makan daging hewan yang tidak pasti cara penyembelihannya, maka daging semacam ini haram hukumnya kecuali terbukti dengan yakin telah disembelih sesuai aturan Allah. Dasar dari sikap ini adalah hadis Adi bin Hatim seperti tersebut di atas. 2. Sesuatu yang halal tetapi masih diragukan kehalalannya, seperti seorang laki-laki yang punya istri, namun ia ragu-ragu apakah dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya atau belum, ataukah istrinya seorang perempuan budak atau sudah dimerdekakan. Hal seperti ini hukumnya mubah hingga diketahui kepastian haramnya. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid yang ragu-ragu tentang hadas, padahal sebelumnya ia yakin telah bersuci. 3. Seseorang ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak tahu apakah hal itu haram atau halal. Dan kedua, kemungkinan ini bisa menjadi sedangkan tidak ada petunjuk yang menguatkan salah satunya. Hal semacam ini sebaiknya dihindari, sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan pada kasus sebuah kurma yang jatuh yang beliau temukan di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau saya tidak takut kurma ini dari barang zakat, tentulah saya telah memakannya." Adapun orang yang mengambil sikap hati-hati yang berlebihan seperti tidak menggunakan air bekas yang masih suci karena khawatir terkena najis, atau tidak mau sholat di suatu tempat yang bersih karena khawatir ada bekas air kencing yang sudah kering, mencuci pakaian karena khawatir pakaiannya terkena najis yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Sikap semacam ini tidak perlu ditakuti, sebab kehati-hatian yang berlebihan tanda-tandanya halusinasi dan bisikan setan. Karena dalam masalah tersebut tidak ada masalah syubhat sedikit pun. Kalimat kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maksudnya tidak mengetahui tentang halal dan haramnya, atau manusia yang mengetahui hal syubhat tersebut di dalam dirinya masih tetap menghadapi keraguan antara dua hal tersebut. Jika ia mengetahui sebenarnya atau kepastiannya, maka keraguannya menjadi hilang, sehingga hukumnya pasti halal atau haram. Hal ini menunjukkan bahwa masalah syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat, sehingga sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar. Kalimat "maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar" itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksudnya menjaga dari perkara yang syubhat. Kalimat "barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram." Hal ini dapat terjadi dalam dua hal. 1. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat, maka hal semacam itu akan menjerumuskannya ke dalam perkara haram, atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram. Seperti kata sebagian orang, dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar, dan dosa besar mendorong pada kekafiran. 2. Orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzalimi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat warak ke dalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus ke dalam perkara haram.
Terkadang hal seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syariat. Rasulullah SAW bersabda, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjumus ke dalamnya. Ini adalah kalimat perumpamaan bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Dahulu orang Arab biasa membuat pagar agar hewan peliharaannya tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang tersebut. Orang yang takut mendapatkan hukuman dari penguasa akan menjauhkan gembalaannya dari daerah tersebut, karena kalau mendekati wilayah itu biasanya terjerumus dan terkadang penggembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengawasi seluruh binatang gembalaannya. Untuk kehati-hatian, maka ia membuat pagar agar gembalaannya tidak mendekati wilayah terlarang sehingga terhindar dari hukuman. Begitu juga dengan larangan Allah seperti membunuh, mencuri, riba, minum khamr, qadzaf, menggunjing, mengadu domba, dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak patut didekati karena khawatir terjumus dalam perbuatan itu. Kalimat ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Yang dimaksud adalah hati. Betapa pentingnya daging ini, walaupun bentuknya kecil, daging ini disebut al-qalb atau hati, yang merupakan anggota tubuh yang paling terhormat. Karena di tempat inilah terjadi perubahan gagasan. Sebagian penyair bersenandung, tidak dinamakan hati kecuali karena menjadi tempat terjadinya perubahan gagasan. Karena itu, waspadalah terhadap hati dari perubahannya. Allah menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Hewan dan manusia dalam segala jenisnya mampu melihat yang baik dan buruk. Kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan karunia akal di samping dikaruniai hati, sehingga berbeda dari hewan. Allah berfirman, tidakkah mereka mau berkelana di muka bumi karena mereka mempunyai hati untuk berpikir atau telinga untuk mendengar. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Allah telah melengkapi dengan anggota tubuh lainnya yang dijadikan tunduk dan patuh kepada akal. Apa yang sudah dipertimbangkan akal, anggota tubuh tinggal melaksanakan keputusan akal itu. Jika akalnya baik, maka perbuatannya baik. Jika akalnya jelek, perbuatannya juga jelek. Bila kita telah memahami hal di atas, maka kita bisa menangkap dengan jelas sabda Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kita memohon kepada Allah semoga Dia, Allah, menjadikan hati kita yang jelek menjadi baik. Wahai Tuhan, pemutar balik hati, teguhkanlah hati kami pada agama-Mu. Wahai Tuhan, pengendali hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Amin. Segala kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.